Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Rumah Singgah Mu'alaf Surabaya bersama saya Diana Raharjo. Nah, sebelum nanti kita ketemu langsung dengan bintang tamu hari ini, mari kita sama-sama sebarluaskan dakwah channel ini untuk masyarakat sekitar, untuk teman-teman di dekat Anda, saudara-saudara Anda juga tentunya, dengan klik tombol like, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya media tayangan ini. Itu pesan kami, semoga juga menjadi amal jariah untuk Anda semua, terkhusus juga untuk Anda yang saat ini sedang mempelajari apa itu Islam dan bagaimana keindahan Islam, ya. Baik, sekarang kita jumpai bintang tamu kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah. Silahkan diperkenalkan namanya. Perkenalkan, Ya. saya Komara Angga. Saya saat ini tinggal di Kalibukur, Surabaya. Surabaya, baik. Saya saat ini bekerja di salah satu kontraktor di daerah Gresik. Oh, alhamdulillah. Jauh sekali ya Surabaya ke Rezekinya di Gresik. sana, Ibu. Alhamdulillah, betul, betul. Nah, kalau boleh tahu kegiatan selain apa ini? Selain bekerja di kawasan Gresik, mungkin ada aktivitas lain? Saya sebagai bapak rumah tangga Oh, saja. alhamdulillah. Oh, sudah menikah. Alhamdulillah sudah, ya. Alhamdulillah. Ya. Sudah ada berapa putra putri? Ada 2 putra, alhamdulillah 2 putra. Yang besar sudah SD kelas Baik. 1 ya, mau Ya. naik kelas 2 ini. Yang Kelas 1 SMP apa SMA? SD. Oh, SD. Oh, Ya, masih kecil. ya. Masya Yang Allah. kedua masih 1,5 tahun. Ya. Alhamdulillah. Cowok semua? Cowok semua. Wih, ibunya paling cantik berarti ya. Baik, ini saya manggilnya Mas Komara apa Mas Angga? Mas Angga aja. Mas Angga, ya. Oke, baik. Nah, Mas Angga, kalau banyak kita belajar dari beberapa teman yang sudah hadir di channel ini, nggih, maka sekarang saatnya Mas Angga berbagi informasi kepada kami. Bagaimana awal menemukan Islam? Saya untuk hijrah ya Bu. Ya, betul. Hijrah itu sebetulnya karena kebutuhan. Dalam artian saya dapat jodohnya dari Muslim. Oh, Masya Allah. Agama terdahulu apa? Saya dari Katolik. Oh, dari Katolik. Oke, dari kebutuhan mencari pendamping, dapatnya Muslim. Apakah itu dulu? Apakah pernah bercita-cita seperti itu sebelumnya? Oh, ya, enggak. Enggak. Nah, ngalir saja, Bu, ya. Oh, ngalir saja. Kebetulan waktu di Surabaya sini ketemu mantan pacar itu. Ya. Dia kalau dalam perjalanan kan nggak tanya agamanya apa gitu ya. Kita jalan semua kayak biasa. Waktu mau itu barulah ketahuan kalau kita mau ternyata beda agama. Ya. Tapi dengan kedewasaan kita masing-masing, keluarga dan kami sepertinya tidak ada kendala ya. Oh, alhamdulillah. Ibu juga mendukung. Semuanya juga. Oh, Masya Allah. Baik. Mas Angga sendiri berapa bersaudara? Saya 2. Sama adik perempuan. Ya. Oh, jenengan barep berarti ya? Ya. Oh, alhamdulillah. Saya di Surabaya, adik di Jakarta sana. Oh, baik. Bapak Ibu masih sehat semua? Bapak sudah almarhum. Oh, sudah almarhum. Iya. Nah, tadi kebetulan jodohnya ketemu dengan orang Islam. Iya. Tentunya dalam perjalanan ta'aruf itu ada beberapa kendala yang dirasakan karena perbedaan keyakinan. Silahkan di-share kendalanya apa aja pada saat itu. Awal mula kendala sih emang secara tradisi memang beda ya Bu ya. Secara dulu di Katolik tidak ada tulisan baru ya, dalam artian tulisan Arab ya. Saya nggak pernah sama sekali baca itu. Belum pernah artinya apa dan bacanya gimana juga nggak pernah tahu saya. Tapi lambat laun ada dipelajari sama istri dan teman-teman kerja sekitar juga. Ini kayak gini mas ya. Akhirnya mulai mengenal sedikit lah, dalam artian kan karena saat itu saya belum ada kumpulan, belum ada ikut kumpulan, masih sendiri ya, dalam artian mau apa-apa belajar orang-orang terdekat sendiri ya. Makanya untuk ini saya sangat bersyukur ketemu ada
ada kumpulan seperti Rumah Mualaf Singgah Center. Mualaf gitu ya. Oke, Ya. oke. Dulu itu belajar ya enggak pengenalan, untuk pengenalan saya di sini kan memang sendirian ya Bu ya. Baik. Sebagai anak rantau waktu itu Iya, istilahnya Bu iya, ya. iya, iya. Jadi saya harus untuk belajar sesuatu ya dengan orang-orang terdekat ya, dalam artian orang sebelah rumah atau teman kerja atau apa gitu ya. Oke, iya, iya. Jadi kendalanya untuk mempelajari Islam diantaranya itu tadi, nggih. Iya, iya. Kemudian ketertarikannya Mas Angga akhirnya memilih memeluk Islam itu apa? Sebetulnya dari keluarga juga ada apa namanya istilahnya background ya, ada background keluarga campur dalam artian Oh, ya Bhinneka Tunggal Ika gitu iya, ya katanya betul. ya. nggak semua Katolik dan ada macam-macam, ada Muslim juga di keluarga kami itu, Oh, di keluarga baik. besar ya Pak ya. Nggih, Di nggih. keluarga besar kami ada Muslim juga. Makanya untuk ke hijrah untuk ke Muslim, saya kira mereka sudah mulai dewasa tentang itu ya. Makanya saya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan restu dan untuk ngomong ke orang tua, Bu saya ada niat ini untuk menikah dan harus Muslim gitu. Waktu izin sama ibu. Oke, baik, baik. Nah, itu kalau dari segi apa ya istilahnya meminta restu dan perjalanannya. Kalau misalkan dari agama terdahulu sedikit banyak gitu nggih, ada yang namanya Trinitas. Sementara di sini Allah itu satu, Allah itu Ahad. Nah, itu untuk memantapkan hatinya Mas Angga meyakini bahwa ini yang benar, itu pripun? Saat itu memang belum ada ya Bu. Ya. Lambat laun sampai kesini kan saya ikut dan kumpulan-kumpulan, ada ini mulai belajar memahami apa itu yang satu itu ya. Ya. Untuk yang awal-awal memang saya belajar sendiri dan masih terbawa budaya lama gitu. Belajar sendiriannya itu gimana Mas? Ke perpustakaan atau mungkin cari literasi begitu? Belajar sendiri dalam saya saat itu. Tadi seperti saya bilang dengan teman-teman terdekat atau teman kantor itu ya, dengan istri yang sering dengan istri itu ya. Oh, dengan istri. Baik. Nah, untuk memutuskan menikah dengan Mbak siapa kalau boleh tahu namanya? Mbak Dara. Oh, Mbak Dara. Masya Allah. Nah, untuk memutuskan menikah dengan Mbak Dara itu sendiri dari keluarga terutama ibu begitu nggih? Itu memang sudah mantap itu pilihanmu, konsekuensimu ataukah waktu itu ada tarik ulur dulu? Enggak sih Bu, ibu sangat setuju dengan apapun pilihan anaknya. Oh, alhamdulillah. Mau yang non Muslim nggak apa-apa, Muslim juga enggak masalah. Semua pilihan dan tanggung jawab saya sendiri anak-anaknya gitu. Oh, Masya Allah. Berpikiran begitu ya kalau saya tangkap dari pembicaraan itu. Berarti ikrar syahadat tahun 2020 ya. 2020. Oh. 2021 20 ya lupanya. Oh, baru ya. Alhamdulillah. Berarti waktu istilahnya menemukan Islam itu sendiri lalu bertemu dengan komunitas-komunitas Islam sendiri, maka semakin kuat bahwa ini agama yang paling benar begitu. Betul ya. Alhamdulillah. Kegiatan aktivitas ibadah selain ikut kajian-kajian, mungkin ada kegiatan apa lagi begitu memperdalam baca Al-Qur'an atau apa? Sementara sih belum ya, Bu. Mungkin karena pekerjaan sampai malam-malam gitu ya, makanya untuk malam sudah untuk keluarga lagi ya. Untuk acara ketemuan yang kumpulan lain mungkin belum ada ya. Belum ada. Ya, dengan undangan atau info dari teman-teman terdekat yang ada di sini juga bisa nanti. Oh, Masya Allah. Kita baru saja meninggalkan bulan Ramadan begitu, nggih. Baru sekitar 2 bulan yang lalu Ramadan. Kemudian sekarang kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah gitu, nggih. Nah, seringkali beberapa teman mu'alaf itu bercerita tentang nikmatnya puasa Ramadan yang tidak ditemukan di agama terdahulu. Buat seorang Mas Angga, monggo bisa di-share nikmatnya Ramadan itu seperti apa? Dulu waktu awal masuk jadi Muslim ya. Saya itu membayangkan puasa 30 hari tidak makan dan minum selama 30 hari sangat berat. Awalnya saya berpikiran gitu. Tapi saat menjalaninya sangat tidak terasa. Oh, begitu kenapa? ya? Karena
mungkin saya sudah seperti yang kita alami sekarang ya, misal mau puasa dan niatnya dan lain-lainnya baik. Ya dengan bimbingan orang tua dan maaf dengan dari istri dan orang sekitar ya. Akhirnya saya memahami kalau kita berniatkan sesuatu pasti dengan berjalan lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah puasa pertama di awal saya memeluk Islam, full. Alhamdulillah. Tidak terasa haus atau lapar sama sekali, Mas? Tidak, Bu. Sampai akhir, sampai maghrib, sampai buka puasa tidak terasa, walaupun aktivitas full ya waktu itu ya, kerja dan lain-lainnya itu ya. Makanya kadang nggak masuk logika di saya. Gitu nggak? Sebagai seorang yang baru memeluk ya Pak saat itu ya. Kok bisa ya kayak gini tuh? Mungkin itu Allah sudah ngasih ini ya, ngasih bukti. Kalau dulu mungkin Mas Angga di agama terdahulu menyaksikan, masa bisa sih gitu ya. Saya kira dijawab sama Allah bisa kok gitu. Capek-capek juga enggak terasa lelah gitu? Sepertinya saya tuh enggak, Bu. Biasa normal-normal aja. Kayak misal kita sahur di subuh gitu ya. Terus sebelumnya ada malamnya baca niat dulu. Betul. Ya. Pada saat sholat rawih gitu ya. Terus dijalani puasanya sampai buka puasa lancar-lancar aja. Alhamdulillah sampai. Alhamdulillah. Gitu. Awal pertama kali dibangunkan sahur berat enggak itu? Kan semalaman enak-enak tidur tiba-tiba dibangunkan. Alhamdulillah tidak, Bu. Karena sudah dinikmati waktu terawih awal-awal berangkat itu dari istri itu berangkat tuh sana terawih sama itu orang-orang waktu awal ya, waktu awal kan masih di kontrakan dulu ya, kontrakan lama. Sana masih tuh ikut terawih sama orang-orang di kampung di sekitar banyak aku tuh ya. Awal terawih waktu awal puasa pasti kan rame. Betul. Sana berangkat tuh nanti coba belajar sama mereka, dalam artian belajar budaya atau misalnya doanya atau apa sama mereka ya. Nah mereka pulang-pulang cerita kayak gitu, terus nanti dilanjut aja sekalian subuhan dan buka sahurnya kan, sahurnya itu mereka ya. Alhamdulillah bisa lancar sampai akhir. Pernahkah pada saat perjalanan puasa Ramadan itu ada seperti bisikan hati mau kelo gitu, batalin gitu? Sepertinya enggak ada. Soalnya di kantor itu emang kebetulan sebagian besar muslim ya, makanya nggak ada godaan-godaan yang kayak gitu ya. Mungkin di tempat lain bisa jadi kayak gitu ya. Alhamdulillah. Ya, berarti berpengaruh. Betul. Di awal-awal sebagai mualaf mungkin Berarti selain hidayah Allah, lingkungan juga sangat mendukung begitu nggih. Alhamdulillah. Nah, kemudian perkembangan yang terkini Mas Angga sudah banyak mendapatkan bimbingan atau dampingan dari istri tentang Islam, itu sudah mengalami banyak kemajuan pesat? Ya kurang lebih banyak lah Bu ya, daripada awal-awal dulu kan. Dengan bantuan teman-teman saudara di kumpulan-kumpulan juga gitu ya. Alhamdulillah. Baik. Insya Allah ini akan sangat menginspirasi. Nah, ada pesan mungkin yang bisa disampaikan dari seorang Mas Angga untuk teman-teman di sana? Untuk teman-teman mualaf, ada baiknya kita melakukan ikut kumpul-kumpul untuk memperdalam ilmu ikut kajian gitu ya, di tempat-tempat pengajian dengan entah dengan siapapun itu, di tempat manapun kalau ada kumpulan ngaji sebisa mungkin mengikuti untuk menambah ilmu kita sendiri kok. Menambah saudara. Menambah saudara juga ya betul. Masya Allah. Jadi untuk upgrade iman, upgrade tauhid gitu nggih. Itu selain tentunya konsultasi dengan orang-orang terdekat dan dukungan orang-orang tercinta, juga perlu hadir ke majelis ilmu begitu nggih. Karena banyak ilmu Allah yang tersampaikan lewat ustadz dan ustadzah yang bisa jadi belum kita dapatkan lewat teman. Yang bahkan tidak ada gitu ya. Masya Allah. Baik, terima kasih Mas Angga. Salam untuk keluarga tercinta. Semoga Allah istiqomahkan iman tauhidnya sampai nanti kembali kepada Allah. Husnul khotimah tentunya nggih. Amin. Baik, para pemirsa yang sudah menyimak siaran kami saat ini, itulah tadi obrolan santai saya dengan Mas Komara Angga atau Mas Angga tentang perjalanan hijrahnya menemukan Islam.
Semoga kita semua juga bisa mendapatkan banyak hikmah atau banyak pelajaran dari sharing Mas Angga, dengan tetap mengutamakan iman tauhid kita tanpa melupakan persaudaraan atau silaturahim kita dengan hadir ke majelis ilmu. Saya Diana Raharjo mohon pamit, mohon maaf lahir batin bila ada salah kata ataupun salah sikap dari kami. Cukup sekian, semoga berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.